Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini meneruskan renungan yang kemarin mengenai dari mana datangnya iblis. Kita tahu bahwa dia adalah makhluk ciptaan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi alat membentuk kita agar kita menjadi serupa dan segambar dengan dia. Nah, maksudnya dengan Tuhan ya, kita serupa segambar dengan Tuhan. Tapi iblis menjadi alat untuk menghajar kita, membentuk kita, memproses kita. Sekarang kita mau renungkan dulu satu ayat dalam Kejadian pasal 3 ini yang merupakan kutuk Tuhan kepada iblis. Mari kita baca dulu ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan ini kepada iblis ya, kepada ular ya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan perhatikan ini, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi debu tanah di sini juga kita tahu ularnya ini bukan ular jasmani ya, dan juga ini debu ini juga ini semua simbol ya. Ular itu di sini adalah setan, kita sudah tahu itu, dan debu di sini adalah Adam, kita manusia, karena manusia itu dari debu engkau kembali lagi kepada debu. Jadi iblis sudah dikutuk oleh Tuhan sehingga gerakannya hanyalah di dalam manusia itu, makan manusia. Makanya iblis itu dengan cara mendusta, dia makan manusia, membunuh manusia ya. Nah, kita sudah bahas juga bahwa pekerjaan iblis dalam diri kita manusia secara khusus dia adanya di pikiran ya. 1 Korintus itu sudah menjelaskan kepada kita sudah bahas itu ya. 1 Korintus berapa itu ya? 1 Korintus 10 ya. Ayat yang kelima itu iblis membangun benteng-benteng dalam pikiran kita menentang pengenalan akan Tuhan ya. Jadi kita harus belajar menaklukkan itu pikiran kita sendiri, benteng-benteng yang dibangun setan, dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Nah, sekarang kita mau tahu apakah iblis bekerja juga dalam perasaan kita ya. Tentu iya ya, sangat iya sekali ya. Karena begini, saya beri contoh aja dah, Tamar dengan Amnon. Waktu itu kan Daud jatuh dia dalam dosa dengan Batseba. Dan Tuhan kutuk, Tuhan disiplin lah ya, bukan Tuhan kutuk ya, Tuhan disiplin. Daud, engkau malapetaka akan datang dari keluargamu. Nah, bagaimana selanjutnya ceritanya itu kalau sudah lihat? Maka datanglah malapetaka, bukan saja Absalom memberontak, tapi Amnon itu dengan Tamar itu sama-sama bapaknya Daud, tapi ibunya beda. Tiba-tiba Amnon ini begitu punya perasaan yang sangat cinta kepada si Tamar ini, sedemikian sampai dia sakit. Dan akhirnya begitu dia memperkosa si Tamar, dia kembali berubah menjadi benci yang luar biasa sampai diusir itu perempuan ya. Nah, perubahan ini jelas bukan manusiawi ini. Ini jelas setan ada di situ ya. Setanlah yang menanamkan perasaan cinta itu dalam diri Amnon, dan setan juga yang menanamkan perasaan benci kepada si Amnon ini. Ya, jadi hati-hati ya. Perasaan kita juga bisa dikuasai ya, dipengaruhi oleh iblis ya. Bahkan kalau udah kayak Yudas kerasukan, kemauan kita pun sudah diambil alih. Yudas itu sebelum malam terakhir itu, sebelum dia pergi dia mengkhianati, dia dikatakan Injil Yohanes, Yudas kerasukan iblis. Jadi sudah total dia dikuasai pikiran, perasaan dan kemauannya. Kemudian kita lihatlah pikiran baik, karena banyak orang berpikirlah positif ya, yang para motivator biasanya ngomong gitu ya. Saudaraku, hati-hati juga dengan pikiran positif yang baik gitu ya. Karena Petrus kasusnya ya. Sudah tahu ya, ketika Yesus mau bilang Mesias, anak manusia akan menderita ya di tangan tua-tua begini. Petrus langsung negor Yesus ya, tarik Yesus ke samping, kiranya Tuhan menghindarkan engkau daripada ini. Karena Petrus punya pikiran baik. Karena dia sayang sama Yesus, dia ingin Yesus janganlah mengalami seperti itu ya. Itu pikiran Petrus baik secara manusia. Tapi Yesus bilang langsung Yesus bilang, "Enyahlah engkau iblis," katanya. Kenapa? Apakah Petrus iblis? Bukan. Petrus jelas manusia, bahkan dia anak Tuhan itu. Tapi kenapa dibilang engkau iblis? Engkau batu sandungan bagiku, kata Yesus. Yaitu pikiran Petrus yang baik itulah yang adalah iblis ya. Jadi iblis itu bekerja, hati-hati saudaraku ya. Dia bekerja dalam pikiran, perasaan kita, menanamkan perasaan cinta juga ditanamkan itu. Ya, makanya banyak perselingkuhan tuh ya. Orang yang udah kawin maupun belum kawin itu hati-hati ya. Jadi iblis bekerja dalam karena dia sudah dikutuk, dia bekerjanya dalam diri kita, debu ya.
Jadi saudara jangan takut lah ya, iblis yang bergelantungan di pohon atau yang ada yang bilang di kuburan-kuburan itu, kalaupun ada sebenarnya enggak ada itu di situ. Iblis itu adanya di dalam debu, dalam kedebuan kita, dalam kedagingan kita, dalam pikiran, perasaan, kemauan kita. Itu yang kita mesti hati-hati ya. Bagaimana caranya melawan? Ya udah, tinggal satu aja, ini pengurapan dalam batin kita ini yang Tuhan berikan. Sebagai anak Tuhan, kita diberikan pengurapan dalam batin. Itulah yang akan mengajari kita segala sesuatu. Jadi pengurapan dalam batin inilah yang akan mengatasi segala pikiran, perasaan, kemauan kita yang berbahaya itu sebenarnya. Hati-hati ya, terutama dengan pikiran lah. Jangan terlalu yakin lah akan segala sesuatu, saudaraku ya. Kita belajarlah baik-baik. Banyak kali saya dulu punya pikiran tertentu, tapi begitu saya bertumbuh dalam Tuhan, ternyata pikiran saya keliru ya. Dulu saya berpikir begini tuh bagus, begini ternyata ini kehendak Tuhan, ini ternyata enggak gitu ya. Jadi yang penting sekarang gini, bukan berarti kita nggak boleh punya keyakinan apapun dalam pikiran kita, tapi senantiasalah punya sikap belajar ya. Jangan terlalu yakinlah dengan segala pandangan kita. Apalagi kalau kita ngikutin aliran tertentu dalam dunia kekristenan kan suka gitu tuh. Waduh, kalau udah pemimpin ini ngomong pasti benar. Itu justru udah ketipu iblis tuh. Orang-orang yang udah ngomong begitu, yang udah terlalu sangat yakin mengidolakan seseorang, udah terlalu yakin alirannya paling benar, itu sudah ketipu. Itu tandanya dia sudah ketipu itu ya. Kalau orang nggak ketipu gimana tandanya? Dia terbuka, dia terus mau belajar, dia tahu bahwa pengetahuan nggak sempurna ya. Dia tahu dalam pengenalan akan Tuhan juga dia sedang bertumbuh. Jadi dia belajar terus ya, teachable spirit dia punya roh yang bisa diajar gitu ya. Nggak kaku keras terus langsung bilang orang sesat, bidat begini apa, itu tanda udah tanda ketipu dia itu sama iblis ya. Kaget nanti dia kalau ketemu pengadilan Kristus, ternyata segala konsepnya itu yang dia yakini itu ternyata salah ya. Karena pengetahuan ini bikin orang sombong, saudaraku ya. Jadi hati-hatilah ya. Mari kita minta kasih karunia Tuhan lah supaya kita bertumbuh dalam pengurapan dalam batin. Terus pikiran kita perlahan-lahan kita berubah ya, terbuka terus kita belajar kitab suci baik-baik dari Kejadian sampai Wahyu. Terus belajar dari orang lain ya, siapapun kita belajar, dari semut pun kita belajar bagaimana dia itu rajinnya dan sebagainya. Pandainya belajarlah terus, bertumbuhlah terus dalam Tuhan. Jadi jangan ngotot ya, jangan terlalu yakin dan apa kayak katak dalam tempurung gitu ya. Kalau masuk dalam kotak denominasi udah merasa itu, padahal itu dia sedang ditipu, dikatak dalam tempurung denominasinya itu sudah menutup dia. Sehingga dia nggak bisa lagi bertumbuh lah, nggak bisa lagi mengenal Tuhan dengan baik, dan dia tertipu di dalamnya ya. Hati-hati ya saudaraku, mari kita bertumbuhlah. Semoga Tuhan dapat memberikan kita kasih karunia, kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bisa mengalahkan pikiran-pikiran iblis ini ya, perasaan-perasaan yang ditanamkan iblis dan kemauan-kemauan yang bukan kemauan Tuhan. Haleluya, amin.